Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kalian bagi yang belum subscribe, kalian subscribe ya. Kemudian jika kalian nanti merasa video ini bermanfaat, silakan kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Siapa tahu video ini adalah video yang selama ini mereka cari-cari, guys. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana cara membuatnya, gua mau jelasin dulu kenapa alasan kita membuat video ini ya guys ya. Jadi alasannya sederhana, jadi kita pengen seminimalis mungkin membuat alat bakaran. Nah, sebagaimana kita tahu, alat bakaran itu mungkin ada yang harganya terjangkau, ada yang tidak. Apalagi kalau misalkan kalian beli yang harga tidak terjangkau, maka ini akan menjadi kendala. Nah, kemudian selain itu belum tentu alat bakaran yang kalian beli itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalkan lubang anginnya kurang banyak sehingga arang tidak mudah terbakar, atau kemudian dimensinya kalian kebesaran atau kekecilan. Nah, oleh karena itu kalian butuh hal yang custom, kalian butuh hal yang sesuai kalian inginkan. Nah, dengan begitu maka pembuatan alat bakaran sendiri ini menjadi penting, menjadi alasan kuat kenapa kalian butuh membuat sendiri alat bakaran. Tujuan lain dari pembuatan alat bakar ini adalah sebagai media peningkatan skill kalian, guys. Nah, siapa tahu dengan kalian membuat alat bakaran seperti ini, kemampuan berkreativitas kalian itu akan meningkat sehingga memacu adrenalin dan memacu kreativitas lainnya untuk senantiasa membuat lagi dan lagi. Bahkan tidak. Tujuan lain dari pembuatan alat bakar ini adalah sebagai media peningkatan skill kalian, guys. Nah, siapa tahu dengan kalian membuat alat bakaran seperti ini, maka kemampuan berkreativitas kalian itu akan meningkat sehingga memacu adrenalin dan memacu kreativitas lainnya untuk senantiasa membuat lagi dan lagi. Bahkan tidak jarang mungkin bisa menjadi salah satu peluang bisnis kalian ke depannya. Mungkin bukan bentuk yang seperti ini, mungkin lebih bagus. Nah, kita awali aja dengan hal sederhana seperti ini, guys. Seperti biasa, ada untung pasti ada ruginya. Apa ruginya kita membuat alat bakaran seperti ini? Jujur guys, kalau misalkan kalian belum biasa untuk megang alat-alat perkakas, mungkin terkesan sedikit rumit, tapi sebenarnya enggak juga sih kalau kalian tonton video ini sampai selesai ya. Pembuatannya simple banget, dengan alat-alat yang tersedia di rumah kalian lah pokoknya. Saya yakin rumah kalian pasti ada alat-alat seperti inilah minimal gitu ya. Nah, jadi sekali lagi di tutorial kali ini mungkin kita tidak akan menggunakan alat-alat yang sulit, biar kalian tergambarkan bahwa betapa mudahnya membuat alat bakaran ini gitu ya. Selain itu juga sebenarnya saya membuat alat bakaran ini dengan alat-alat sederhana juga, seperti itu. Oke, langsung saja cara pembuatan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat bakaran ini sederhananya kalian butuh alat pemberat. Jadi yang pertama alat pemberat, kemudian obeng untuk bolongin ini bolongan-bolongan, atau kalian bisa pakai apa aja. Paku bisa, tapi asal dimensinya agak besar ya, karena kalau paku kalian kecil-kecil nanti lubangnya nggak bisa sebesar ini. Ini untuk lubang angin. Angin itu perlu masuk guys untuk menambah sirkulasi udara di arang ini, karena sebagaimana kita tahu dalam teori trigonal api gitu ya, atau segitiga api, biasanya kalau kalian pernah kuliah K3, maka unsur bakaran itu ada 3 macam, panas, udara, dan zat kimia. Nah, oleh karena itu komponen oksigen atau udara ini diperlukan, makanya kalian perlu membuat bolongan-bolongan. Kemudian alat berikutnya yang dibutuhkan adalah, bukan alat sih sebenarnya, bahannya. Bahannya adalah nih, kawat. Kalian bisa pakai kawat apa aja. Dalam hal ini, misalkan kalian nggak punya kawat di rumah, kalian punya hanger lebih, kalian juga bisa pakai nih hanger nih. Oke. Nah, kemudian bahan-bahan lain yang diperlukan adalah ini. Ini adalah, nah kalian lihat ini adalah cetakan oven ya. Nah, cetakan oven. Kenapa kok pakai cetakan oven? Karena ini adalah bahan yang murah kalau kalian beli di pasaran, guys.
daripada kalian pakai apa namanya black kongguan kayak atau black biskuit lainnya. Kalian harus buat dulu kotakan seperti ini, mending kalian beli yang jadi aja kalau saran saya. Lebih simple, rapi, tapi tetap terjangkau atau murah harganya guys. Dan walaupun bodinya nggak setebel alat bakaran tukang sate yang ada di pinggir jalan, tapi tenang aja guys, ini udah saya praktekkan, saya pakai berkali-kali, nggak jebol guys, karena memang kuat ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian alat lain atau bahan-bahan lain ya, bahan lain yang dibutuhkan tuh adalah ini, tatakan. Sebenarnya kalian bisa pakai tatakan apa aja, bisa pakai batu, bata, atau hal-hal lain. Yang penting ini ovennya pas kalian taruh itu nggak nempel ke lantai guys ya, nggak nempel ke lantai, sehingga cukup untuk menjadi tempat sirkulasi udara. Karena di bagian bawah dari alat pemanggang atau oven ini kan kalian lihat ada bolongan juga sebagai sirkulasi udaranya. Nah, ini harus lancar sirkulasi udaranya biar apinya nyala. Oke, saya nggak akan meraktekkan cara pembuatan dari nol, karena sebenarnya dengan saya jelasin gini aja saya yakin lah kalian udah pada bisa buat sendiri. Yang penting kalian tahu idenya. Idenya gini, jadi setelah kalian punya apa namanya wajan oven seperti ini ya, nah kemudian kalian bolongi pinggiran ini pakai obeng ini guys. Caranya gampang aja, kalian berdirikan begini, kemudian terus kalian palu. Nah, palunya kalau kalian punya palu di rumah boleh, tapi kalau nggak punya kalian bisa pakai alat pemberat apapun. Contohnya misalkan nih talanan yang berat ya, jangan yang ringan. Kemudian bisa pakai batu atau sebagainya gitu. Jadi kalian nggak perlu, kalau nggak punya palu nggak perlu sengaja beli karena batu-batuan banyak. Kemudian setelah kalian bolongi, nah cara bolonginya di setiap sisi itu kalian bolongi ya. Nah, sebanyak mungkin yang kalian bisa lah pokoknya. Dan sebesar mungkin, jangan kecil-kecil, karena kalau kecil-kecil udara akan susah masuk. Kalau lebih besar dari ini boleh juga guys, cuman kebetulan yang kemarin yang saya punya adalah obeng sekecil ini, sehingga apa namanya, saya hanya bisa membolongi sebesar ini, tapi saya bikin banyak. Itu bisa juga, cukup lah kalau segini gampangnya. Kalian lihat konfigurasi bolongannya juga nih, bolongannya itu membentuk wajik ya guys ya, biar terkesan rapi lah, terkesan sedikit estetik, layak jual lah gampangannya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini sisi sampingnya seperti ini. Nah, konfigurasi atau lubangnya kalian perhatikan. Kemudian sama juga yang sisi sebelah sininya. Ini putar aja ya. Nah, nih sisi sebelah sininya, kemudian begitu juga yang sisi satunya. Nah, lubangnya seperti ini. Kemudian untuk sisi bawahnya nih ya seperti ini. Nah, oke, nih udah saya fokuskan. Seperti ini konfigurasinya guys. Nah, kalian nanti bisa pause ya, kemudian kalian samakan juga boleh. Itu untuk sisi bawahnya. Nah, kemudian jangan lupa kalian buat lubang untuk memasukkan besinya. Nah, seperti ini. Oke. Aslinya besinya itu kan bisa dilepas, guys. Jadi nggak kita buat permanen. Jadi bisa kalian lihat bisa dilepas untuk kebutuhan ngebersihin gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau pembuatan lubangnya ini kalian sesuaikan besarnya dengan besar kawatnya seperti ini. Kalau saya buatkan sesuai ukuran kawatnya. Nah, kalian cari obeng yang lebih kecil lagi sehingga bisa hampir presisi mendekati diameter kawatnya. Kenapa kok harus sesuai dengan diameter kawatnya? Karena bisa sekaligus untuk sarana pembersihan nih. Kalian lihat ya di sini. Kalau kalian tarik maka karbonnya ini akan ikut rontok guys.
saya akan praktekkan. Jadi fungsinya kenapa kalian harus buat presisi adalah untuk bisa sambil membersihkan kotoran. Ini saya agak susah karena sambil megang ya. Oke. Nah seperti itu tuh rontokan. Oke. Tuh, kalian lihat rontokannya jatuh, dan itu akan menjadi tambahan bahan bakar untuk alat bakarannya guys. Kemudian kalian lihat besinya kembali hampir bersih. Nah sisanya tinggal kalian tisuin kalau misalkan sehabis kalian pakai. Ini udah saya tisuin guys. Nah jadi setelah kita ambil besinya, kita tisuin, jadi hasilnya itu bisa hampir bersih lagi kayak gini ya. Jadi sekali lagi setelah kalian pakai, kalian tarik terus kalian tisuin, gitu aja, gampang. Oke, kurang lebih kalau kalian tisuin, karbonnya akan terfilter ke dalam tisunya seperti ini. Untuk membuat gagangnya ini, nah gagangnya ini terbuat dari tiang jemuran juga guys, terbuat dari tiang jemuran juga. Nah ini dia caranya, kalian tiang jemurannya kalian lurusin pakai tang gitu ya. Nah kalian lurusin, kemudian ini kalian buka-bukain untuk apa namanya ini, tiang jemurannya kalian bukain. Setelah dibukain terus dilurusin pakai tang guys. Nah kira-kira begitu cara buatnya. Oke. Kemudian buat tiangnya udah, kemudian buat wadahnya udah. Nah sekarang kita terangkan pembuatan alasnya ini guys. Ini alasnya terbuat dari tiang lemari kain bekas kalau saya kasih. Jadi kan kalau kalian tahu lemari kain bekas itu ada tiang-tiang secondnya. Nah ini saya manfaatkan untuk alas bahan bakar ini. Nah kalau misalkan kalian nggak ada bahan kayak gini ya terpaksa kalian bisa pakai batu bata untuk mengganjal, atau pakai bahan-bahan rata lainnya, sehingga udara yang ada di dalam wadah oven ini bisa mengalir lancar keluar masuk lewat lubang ventilasi yang sudah kalian buat. Oke, begitu aja guys cara buatnya. Jadi oh ya, untuk bahan bakarnya ini saya pakai briket. Briket ini keunggulannya sulit habis guys, kalau kata saya. Misal kalian kalau mau pakai penggunaan pribadi kalian, ini sekali lagi briket itu sulit habisnya, jadi awet banget. Daripada kalian pakai batok kelapa yang habisnya cepat, mending kalian beli briket. Harganya dibandingkan waktu habisnya itu bisa dibilang hampir sama guys. Malah lebih praktiksan briket ya. Cuman mungkin memang briket ini dalam cara menyalakannya, kalau kalian belum pengalaman itu susah nyala guys. Tapi waktu lama menyalakannya sama aja kayak batok kelapa. Batok kelapa kan kalau kalian nyalakan itu pertama kalian harus buat arangnya dulu, habis itu baru ada batok kelapa, jadi sama lamanya kayak gitu. Nah briket ini kalian sesuaikan, maksudnya gini, waktu kalian membuat tiang ini ketinggiannya sekalian sesuaikan dengan ukuran briket. Jadi briket ini kan karena diameternya sekitar kalau kata saya ini 7 sentian ya kayaknya, maka kalian buat tiangnya ini di atas lebarnya briket tersebut, sehingga briket tersebut bisa ada di bawah tiang ini, jangan sampai natap istilahnya. Oh ya, untuk satu lagi yang lupa saya jelaskan adalah alat kipasnya. Untuk kipas kita pakai apa namanya, karton-karton yang ada aja guys, yang penting lebar dan kokoh, sehingga pada saat kalian ngipas, nah kalian bengkokin gini cara makainya, kemudian kalian kipas sehingga anginnya lebar, kuat dan banyak
gitu. Oke, kemudian kalau misalkan kalian punya kipas, kalian bantu pakai kipas. Cuman kipas itu hampir nggak membantu ya sebenarnya, karena anginnya itu kalau yang kipas-kipas biasa itu kurang anginnya guys. Sementara kita kan kalau nyalain bara butuh angin yang sangat kuat gitu ya. Oke, itu untuk kipas. Kita lanjut lagi cara menyalakan baranya. Cara nyalain baranya cukup sederhana. Kalian tinggal taruh baranya di atas kompor kayak gini, kalian susun. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kalian nyalakan guys. Nah, seperti ini. Apinya kecil aja, paling kecil. Nggak usah yang besar kayak ini, nggak usah ngabisin gas guys ya. Kecil aja. Nah, ini kalian tunggu sekitar biasanya sekitar 3 menitan guys, 3 menitan. Kemudian nanti baranya akan menyala. Nah, mungkin senternya saya matikan dulu biar kelihatan. Nah, akan menyala sedikit-sedikit sampai ini. Nanti tapi ini kurang banyak ya guys ya. Kalian nyalain terus nanti sampai 1/4 lah dari bara ini menyala. Terus baru kalian taruh bara ini ke loyang yang sudah kalian bikin sendiri tadi. Nah, kalian taruh sini, kalian susun yang rapi gitu. Nah, setelah baranya nyala, ini cuman guys ya, simulasi aja, simulasi. Soalnya kalau dipraktekin langsung kebetulan ini waktunya nggak cukup guys. Oke, setelah baranya mau nyala, kemudian kalian langsung buru-buru kipas guys, karena kalau kalian nggak kipas ini, kalau kalian nggak buru-buru kipas nanti baranya itu mati. Nah, buru-buru kalian kipas sambil kalau misalkan ada kipas angin elektrik gitu ya, nah kalian bantu di sebelah-sebelahnya. Nah, setelah itu, setelah apinya nyala gitu ya, baru kalian tutup ini pakai saringannya, kalian masukin dari sebelah sini saringannya. Set sampai situ ya. Nah, gampang aja guys kalau kalian udah buat custom kayak gini. Ada alat pemanggang yang saringannya nggak bisa dilepas juga. Nah, itu keunggulan dari alat bakaran ini, itu bisa custom seperti ini ya. Tuh, kalian masukin sehingga nanti alat bakar kalian itu bisa ada di atas oven kayak gini. Misal kalian bakar jagung atau bakar daging ayam bisa. Oke. Nah, pengembangan lainnya dari alat ini, nanti kalian bisa juga membuat alat istilahnya pemegang ikan atau apa yang mau dibakar tuh yang besar-besar ya, kayak ayam gitu. Nanti kalian bisa pegang pakai ini. Cuman memang kalian butuh effort lebih ya untuk membuat apa namanya penjepit ini dari bahan bekas, karena buat saya saat ini cukup sulit dan bahan yang dibutuhkan juga lumayan banyak, sehingga ini enggak recommended untuk saya terangkan dulu kali ini, mungkin next time guys. Nah, seperti itu ya. Demikian dulu yang bisa saya bagikan guys. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bagikan ke semua sosial media yang kalian punya, karena siapa tahu video ini adalah video yang selama ini mereka cari-cari. Oke guys, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.